database-nya, misalnya DB WordPress, DB PWS, ataupun apapun nama database-nya, DB sekolah dan seterusnya. Kemudian setelah diklik sebelah kiri, ini pastikan diklik di sebelah kiri ya. Kemudian klik ekspor, kemudian klik tombol ekspor. Ya oke dah, saya klik karena saya 2 kali udah ngekspor ini. Nah, nanti di folder kita, Bapak Ibu, di download itu akan ada DB WordPress. 1, kalau 2 kali ya 2 kali seperti ini. Ini kebetulan sudah 2 kali di ekspor gitu. Langkah pertama sudah selesai sampai sana. Langkah kedua, kita akan membuat zip dari file web yang kita buat di SAM. Caranya masuk ke Drive C, folder SAM, htdoc, kemudian cari nama folder webnya. Misalnya saya membuat folder web saya namanya WordPress. Kalau Bapak Ibu tadi misalnya localhost _ web sekolah, berarti nama foldernya web sekolah. Misalnya diakses localhost _ WordPress, berarti nama foldernya WordPress. Biasanya nama dari apa yang kita tulis di URL itulah nama foldernya ya. Diklik isi foldernya, diklik foldernya, kemudian kelihatan isinya. Kemudian semua folder dan file ini diblok ya, diblok semua. Klik kanan ya. Pastikan sudah terinstall WinRAR atau WinZip di komputer masing-masing. Add to archive, kemudian pilih zip. Bukan RAR ya, karena RAR tidak bisa diekstrak di hosting. Pilih zip, kemudian klik OK. Hasilnya akan ada satu file zip sesuai dengan nama foldernya, seperti ini, wordpress.zip. Seperti itu Bapak Ibu, karena ini kerekam, insya Allah Bapak Ibu bisa langsung mencoba. Berikutnya, kita login ke hosting, login ke cPanel. Cara login ke cPanel, saya ulang, ini saya logout dulu ya, biar bisa login. Nama domain, misalnya nama domainnya adalah pelatihan CMS pelatihan cms.my.id _cpanel. Kalau nama domainnya smkn1 selong, berarti smkn1 selong.sch.id _cpanel. Tinggal ditambahkan _cpanel di ujungnya. Enter ya. Akan muncul seperti ini. Username-nya ada, password-nya ada. Kalau Bapak Ibu tidak tahu username dan password, ini harus ditanyakan pada penyedia hosting. Kemudian login ke cPanel. Ya, tampilan cPanel, semua cPanel sama. Mau cPanel UTM, cPanel sekolah, cPanel apapun yang ada di cPanel kita semua sama tampilannya, karena perusahaannya adalah perusahaan, nama pemiliknya, nama perusahaannya adalah cPanel ya gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu, kita masuk ke file manager. Jadi file manager itu ada di bagian menu file ya. Mana dia? Oh, ini. Oh ya, tadi kan ada pilihan ya. Apakah kita mau install di domain atau di subdomain? Saya akan install di subdomain. Kalau install di subdomain berarti kita masuk ke domain ya. Klik domain. Kemudian akan muncul daftar domain yang sudah kita punya. Di sini udah banyak ya, karena Bapak Ibu juga menambahkan sendiri. Create new domain. Nah, tadi ada yang salah cara menulis subdomain ya. Cara menulis subdomain adalah nama subdomain itu bebas. Misalnya namanya apa ya? Portal misalnya. Portal itu kan berita kan ya. Portal huruf kecil. Pastikan huruf kecil semua. Titik dilanjutkan dengan nama domainnya. Misalnya di sini pelatihan CMS, Bapak Ibu nggak boleh tulis di sini SMKN1 Selong, SMKN1 Narmada, nggak bisa. Jadi harus sama dengan nama domain yang kita pakai ini. Jadi di sini namanya pelatihan CMS, tulis aja gitu. Pelatihan
cms.my.id. Tidak boleh menggunakan nama domain lain selain yang ada di URL yang ada di atas. Jadi kalau di sini tulisannya smin1 masbagi, maka nama lanjutannya smin1masbagi.sch.id gitu. Berikutnya klik submit di bawah. Tunggu sampai prosesnya selesai. Sudah ya? Nah, sekarang kita cari. Mana dia? Namanya portal, ini dia ya. Ini adalah nama dari subdomain kita, portal.pelatihancms.my.id. Yang perlu dilihat di sini ada dua kolom. Ini adalah nama domainnya, kolom pertama. Kolom kedua ini adalah letak foldernya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau bingung di mana mengupload filenya, langsung aja klik yang ini ya. Misalnya ini nama subdomainnya, berarti ini tempat kita ngupload. Tidak perlu balik lagi ke tools, cari file manager, tidak usah, bisa langsung klik aja di sini ya. Portal.pelatihancms ini kalau diklik dia akan kembali ke posisi file manager tempat kita ngupload. Tidak usah klik-klik lagi yang sebelah kiri, langsung sudah upload di sini. Pasti dia benar. Kalau nggak yakin, di sini ada kelihatan kan? Ini kalau dia tebal ini berarti sedang diklik gitu ya. Ini dalam posisi aktif gitu. Berikutnya tinggal klik upload. Nah, kalau sudah seperti ini, select file, cari dari folder SAM. Tadi yang pertama saya contohkan drag and drop, sama aja ya. Di drag atau cari ke folder SAM, htdoc, WordPress. Nah, ini WordPress, cari file zipnya. Ini dia WordPress.zip. Tunggu sampai 100%. Oke, nanti tutorial videonya Bapak Hendri yang bertugas untuk mengupload ke YouTube ya. Nanti kita upload ke YouTube, Pak. Linknya nanti ditaruh di grup ya. Link YouTube Pak Multazam. Oh, ya. Boleh. Lanjut. Kalau sudah warna hijau, nah ini pastikan harus warna hijau, baru dia dijamin sudah terupload. Kembali ke posisi foldernya. Akan muncul seperti ini Bapak Ibu, sudah terupload. Berikutnya kita tinggal ekstrak. Cara ngekstraknya gampang. Bisa langsung klik ekstrak di pojok kanan, atau klik kanan, nih klik kanan langsung ekstrak. Sama saja, ya klik kanan ekstrak. Muncul seperti ini, ekstrak file. Sudah terekstrak semua. Ya, jadi sudah terekstrak, hanya dalam waktu paling 1-2 detik sudah terekstrak semua. Berikutnya Bapak Ibu, sekarang kita akan membuat database-nya. Jadi database yang tadinya offline, ini sudah kita tidak butuhkan, kita close saja supaya tidak bingung. Kembali ke menu utama yang ada di hosting ya, di cPanel. File manager tetap dalam kondisi dibuka ya. Ini file manajernya saya tutup satu. Dalam kondisi dibuka, kita kembali ke menu cPanel. Kita buat database baru. Cara membuat database baru di sini ada tulisan MySQL Database Wizard. Kalau melihat database, MySQL Databases. Kalau membuat MySQL Database Wizard, diklik. Kemudian bikin database baru, misalnya DB Portal. DB Portal. Apa nama database-nya? Ini ikut ini. Pelatiha katanya nih. Pelatiha, kenapa Pelatiha? Karena nama username-nya Pelatiha tadi. Pelatiha_DB Portal. Next. Nama usernya misalnya user USR Portal juga, supaya kita nggak capek untuk ingat-ingat USR Portal. Passwordnya sama seperti tadi ya, UTM, punya huruf besar, @2023. Pas-pasan, tadi minimal 65, kita dapat hanya 67. Yang penting bisa ada. UTM, punya huruf besar,
UTM-nya huruf kecil @2023. Gitu ya. Jadi saya ulang, nama database-nya tadi adalah pelatih HDB Portal, username-nya USR Portal, password-nya UTM @2023. Create user. Gitu Bapak Ibu ya. Agar tidak lupa, maka user dan password database, user, nama database dan passwordnya kita copy ke Word atau Notepad. Gitu. Jadi yang ini sebentar. Di copy, Ctrl C, masukkan ke file Word atau Notepad. Gimana caranya? Ya. Oh, besarin ya. Itu aja Pak. Hah? Itu aja Pak. Absen. Oh, ini. Ini aja. Ini aja dah. Besar. Oke, ini adalah user dan nama database-nya. Tadi password-nya juga kita tulis UTM @2023. Semuanya kita tulis agar tidak lupa. Kemudian checklist all privilege, kemudian make change. Langkah kedua sudah selesai, langkah pertama upload, langkah kedua buat database. Langkah terakhir, nah ini langkah terakhir sebenarnya. Masuk ke PHP My Admin. Ya. Cari database yang kita buat, namanya DB Portal, pelatih DB Portal. Klik. Kalau tadi kalau kita mau download ekspor ya, kalau sekarang memasukkan berarti impor. Kemudian pilih dari folder download yang tadi sudah kita download. Nah, ini ada dua, sama-sama aja isinya ya. DB WordPress namanya. Kemudian klik di paling bawah kiri ada tombol impor. Sudah selesai diimpor. Jangan lupa ada satu tabel, saya sampaikan tadi, nama tabelnya ini WP option untuk mengubah URL sesuai dengan nama subdomain tempat kita install. Jadi nama tadi subdomainnya adalah apa namanya? Portal ya. Jadi di sini saya tulis http portal dot pelatihan cms dot my dot id ya, portal dot pelatihan cms dot my dot id. Ini bisa di copy aja jadi dua Bapak Ibu, Ctrl A Ctrl C, di copy ke bawah gitu ya. Jadi di WP option sekali lagi site URL dan home-nya diarahkan ke nama subdomain. Ini sudah nggak diperlukan lagi, sebenarnya bisa ditutup. Sekarang satu lagi di file manager kita cari WP config. WP config ini ada di sini, wp-config.php. Tinggal diklik kemudian edit. Ada nggak editnya kalau klik kanan? Ada juga ya, bisa dengan cara klik kanan edit. Kemudian klik edit lagi. Yang harus diedit Bapak Ibu adalah nama database-nya. Ini di baris 23 nama database. Nama usernya baris 26. Dan passwordnya yang tadinya kosong di baris 29. Dengan nama database yang kita sudah buat. Jadi database kita namanya pelatih DB Portal. Ini di copy, Ctrl C. Masukkan ke nama database-nya DB WordPress. Ganti ya. Kemudian nama usernya pelatih user portal ini ganti user root yang ada di WP config. Root itu hanya untuk SAM ya. Kemudian yang terakhir UTM @2023
password yang kita buat, ganti password yang tadinya kosong di SAM. Yang tadi kita buat di localhost, di MySQL di SAM itu kosong, sekarang passwordnya UTM@2023. Mudah-mudahan sudah paham ini Bapak Ibu, udah 2 kali dicoba. Kemudian save change. Sudah, itu terakhir. Coba kita buka. Sekarang websitenya namanya tadi portal mana dia? Oh, saya harus ngetik pakai tangan 2 baru bisa. Pelatihan cms.my.id. Enter. Lagi loading. Ya, sudah ya. Jadi kalau sudah muncul seperti itu judulnya, akan kembali persis seperti apa yang tadi di offline atau yang ada di localhost, akan muncul sama dengan yang kita install di hosting. Ini sudah online, bisa diakses oleh masyarakat dari luar. Baik Bapak Ibu, pas jam 12 lebih 3 menit, kita sudah selesai install. Nanti setelah ini kita masih ada sesi satu lagi. Ini akan kita convert ke APK biar bisa diinstal di handphone. Materi terakhir ya. Saya stop recordnya.